Emi Saelan, lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1924, di Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Meninggal di Makassar tanggal 23 Januari tahun 1947, dalam usia 23 tahun. Makamnya terletak di Taman Makam Pahlawan, Panaikang, Makassar. Ayahnya bernama Amin Saelan, berasal dari Pamekasan, Madura, sedangkan ibunya berdarah Jawa, bernama Sukanti, dari keluarga dokter. Ayah Emi Saelan bekerja sebagai seorang pegawai pamong praja. Pamong praja memiliki sifat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, memberi motivasi, serta harus bekerja dengan prinsip tanpa pamrih. Ia juga pengurus Taman Siswa Makassar. Sebagaimana diketahui, sejak berdiri tanggal 13 Juli tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, Taman Siswa berhasil membuka 30 cabang, mulai dari Aceh hingga Makassar, dan berpusat di Yogyakarta. Selain itu, Ayah Emi Saelan juga penasihat organisasi pemuda di Makassar, yaitu Pusat Pemuda Nasional Indonesia, atau PPNI, yang diketuai oleh Manai Sopian. Di masa Perang Kemerdekaan, organisasi pemuda ini beranggotakan para pemuda nasionalis radikal. Dengan demikian, Emi Saelan hidup dalam lingkungan keluarga yang mumpuni. Emi Saelan bukanlah keturunan asli Sulawesi. Ia hanya dilahirkan dan dibesarkan di Sulawesi, dan masa pendidikannya ditempuh di kota Makassar. Emi Saelan merupakan anak sulung dari 8 bersaudara. Adapun saudara-saudara Emi Saelan, diantaranya Maui Saelan, Saeni, Eli Yusuf, Evi, Rahayu, Saidah, dan Sabina. Adiknya yang laki-laki Maui Saelan merupakan anggota Resimen Cakrabirawa atau pengawal Presiden Soekarno dan kiper PSSI tahun 1956, serta Ketua Umum PSSI periode tahun 1964 sampai tahun 1968. Sedangkan Eli Yusuf merupakan istri Jenderal Andi Muhammad Yusuf. Pada tahun 1929, Emi Saelan bersama orang tuanya pindah ke Makassar sebagai pamong praja. Waktu itu, Emi Saelan baru berumur 5 tahun. Pada tahun 1930, Emi Saelan masuk sekolah dasar Belanda di Makassar, yang disebut ELS, atau Europische Lagere School, dan tamat tahun 1937. Sekolah dasar ELS, dengan masa belajar 7 tahun, hanya diperuntukkan untuk keturunan Eropa, keturunan pribumi dari tokoh terkemuka, dan wajib menggunakan bahasa Belanda. Pada tahun 1937, Emi Saelan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama, yang disebut Horeburger School, Makassar, atau HBS. Di sekolah HBS ini, masa belajar 5 tahun, hanya diperuntukkan orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan tokoh pribumi. Dan bahasa pengantar, menggunakan bahasa Belanda. Kalaupun ada pribumi yang bersekolah di HBS, umumnya berasal dari anak-anak bangsawan kerajaan, ataupun anak pegawai yang mempunyai hubungan tertentu dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun HBS ditutup Jepang tahun 1942, kemudian diganti dengan nama Soto Chugako, yaitu sekolah menengah pertama, di masa pendudukan Jepang. Setelah belajar 1 tahun di Soto Chugako, Emi Saelan mengajukan permohonan kepada pemerintah Jepang untuk melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa, namun tidak diizinkan oleh Jepang. Oleh karena itu, Emi Saelan memilih kursus tabib di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar.
Pada kursus tabib ini, Amy Saelan belajar ilmu tentang obat-obatan, serta pelajaran praktis merawat orang sakit, dari dokter-dokter Jepang. Pembelajarannya menggunakan bahasa pengantar Jepang dan huruf kanji. Kendati demikian, Amy Saelan belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ketekunannya dalam menimba ilmu juga didorong oleh bakat dan cita-citanya menjadi seorang dokter. Dalam sejarahnya, Rumah Sakit Stella Maris Makassar berdiri pada tahun 1938 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 17 Januari tahun 1940. Namun pada tahun 1942, diambil alih pemerintah Jepang. Selain merawat orang sakit, juga dijadikan sebagai pendidikan kedokteran, serta membuka kursus tabib. Pada tahun 1942, bala tentara Jepang menduduki Rumah Sakit Stella Maris. Para suster berkebangsaan Belanda ditawan di Kamp Bili-Bili, sementara yang berkebangsaan Indonesia dipulangkan ke keluarganya. Selama masa pendudukan Jepang, Rumah Sakit Stella Maris dipimpin oleh Dr. Azuma, berkebangsaan Jepang. Akibat peperangan antara tentara Jepang dan tentara Hindia Belanda, menyebabkan Rumah Sakit Stella Maris mengalami masa-masa sukar, obat-obatan kurang, persediaan sandang pangan menipis. Keadaan itu mencapai puncaknya pada awal tahun 1943, pada waktu tentara sekutu menyerang tentara Jepang. Kota Makassar dibom sekutu, mayat-mayat bergelimpangan di lorong-lorong rumah sakit, kamar-kamar dipenuhi mayat. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, kolonial Belanda kembali ke Indonesia, dan mendirikan negara Indonesia Timur tahun 1946 di Makassar, sehingga Rumah Sakit Stella Maris beralih menjadi Rumah Sakit Pemerintah Negara Indonesia Timur, dan mengangkat Dr. H.A.P.C. Oomen sebagai direktur, dan Dr. J.L. Makaleo sebagai wakil. Pada masa ini, banyak dokter-dokter yang didatangkan untuk praktik di Rumah Sakit Stella Maris. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1945, terbentuk SMP Nasional Makassar, dan Amy Saelan sempat belajar di sekolah ini, bersama Robert Walter Munginsidi, Andi Sose, Abdullah Saleh, Lambert Supit, Maulwi Saelan, dan pelajar lainnya. Bahkan alumni sekolah inilah kemudian hari yang membentuk pasukan khusus dengan nama Laskar Harimau Indonesia, sebagaimana moto pelajar SMP Nasional Makassar, yaitu belajar dan berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Sebagai anak tertua, bila sewaktu-waktu orang tuanya tidak berada di rumah, Amy Saelan berkewajiban mengasuh adik-adiknya, baik dalam kesehariannya maupun dalam hal pelajaran sekolah. Amy dikenal gadis yang taat menjalankan perintah agama. Ia dikenal sosok yang ramah dan rendah hati. Dalam pergaulan, ia tidak membeda-bedakan teman. Walaupun berasal dari keluarga yang cukup berada, ia tampil hidup sederhana, namun cerdas menempatkan diri dalam pergaulan sosial masyarakat Bugis Makassar. Kendati Amy bukan warga asli, namun ia mendapat penerimaan luar biasa dalam masyarakat Makassar, dikarenakan selain beretika dan terpelajar, kedudukan orang tuanya sebagai pamong praja, yang senantiasa memberi motivasi dan mengayomi masyarakat. Ia menjadi figur yang patut dicontoh atau diteladani. Amy Saelan adalah gadis manis murah senyum. Dari matanya tercermin kejujuran dan keanggunan keibuan, berbadan tegap, hampir gemuk tapi atletis, pemberani tetapi tidak suka dipuji. Gerakannya lamban namun penuh siasat, segala sesuatu yang dilakukan, penuh pertimbangan dan perhitungan. Kendati ia seorang anak pegawai pemerintahan Belanda, tapi sebagai seorang pemudi, Amy Saelan tak pernah memanfaatkan kekuasaan
dan jabatan orang tuanya. Ia tumbuh secara alamiah, berjuang di atas kaki sendiri. Ternyata perjuangannya itu mampu menorehkan namanya dalam jajaran pahlawan nasional kemudian hari. Berikut kisah perjuangan Emi Saelan terhadap bangsa dan negaranya hingga titik darah penghabisan. Ketika berita kemerdekaan Indonesia sampai di Makassar, pemuda-pemudi meluapkan kegembiraannya dengan mengibarkan bendera merah putih. Tentara Belanda yang kembali hendak menguasai Indonesia mendapat perlawanan di kalangan pemuda Sulawesi. Banyak pemuda pejuang ditangkap tentara Kenil dan disiksa. Sebelum dijebloskan ke penjara, mereka yang masih hidup terlebih dahulu diobati di rumah sakit Stella Maris. Waktu itu, Emi Saelan bekerja sebagai juru rawat di rumah sakit Stella Maris Makassar. Sebagai juru rawat, sambil berkenalan, ia pun memberikan pengobatan terhadap laskar-laskar pejuang yang tertangkap dan mengalami luka-luka. Dari sinilah awal perjuangan Emi Saelan. Ia mengobati para pemuda yang luka-luka dari medan tempur. Kendati diobati pihak Belanda, namun setelah itu harus mendekam di penjara bawah tanah dalam kompleks benteng Fort Rotterdam. Emi Saelan merasa iba melihat kondisi para pejuang. Ia mendapat informasi laskar pejuang yang berhasil lolos dari penangkapan tentara Kenil, banyak yang mengalami luka parah di tempat persembunyian di hutan-hutan. Oleh sebab itulah, secara sembunyi seringkali mengirimkan obat-obatan untuk para pejuang yang ada di hutan. Bahkan ia kerap meloloskan para pejuang yang sementara dirawat, tanpa diketahui petugas di pos penjagaan. Ketika hendak pulang ke rumahnya, ia harus melewati pos pengamanan yang dijaga tentara Kenil Belanda. Dengan parasnya yang cantik disertai warna kulitnya yang mulus putih, ia mengumbar senyum, dan banyak disukai para penjaga, sehingga ia kerap dipanggil dengan nama Daeng Kebo. Kendati demikian, Emi Saelan sangat berhati-hati dan selalu waspada dalam memanfaatkan pekerjaannya. Pihak rumah sakit selalu menaruh rasa curiga terhadapnya, yang dinilai pro-republikan. Pada tanggal 5 April tahun 1946, Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi bersama dengan pembantu-pembantunya ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Serui, Irian Barat, pada Juni tahun 1946. Penangkapan gubernur mengakibatkan kekosongan pemerintahan di Sulawesi, dimanfaatkan Belanda untuk memperkukuh kedudukannya di Sulawesi Selatan. Berita penangkapan Gubernur Sam Ratulangi mendapat protes berbagai kalangan. Salah satunya adalah protes dari perawat-perawat putri di rumah sakit Stella Maris. Mereka melakukan pemogokan umum untuk memprotes penangkapan tersebut. Salah satu tokoh penggerak aksi pemogokan itu adalah Emi Saelan. Setelah peristiwa tersebut, mendorong pihak rumah sakit untuk giat melakukan pengamatan terhadap pegawai-pegawai yang terindikasi pro-republikan. Menyikapi keadaan itu, pada bulan Juli tahun 1946, Emi Saelan memutuskan untuk meninggalkan profesinya sebagai juru rawat di Stella Maris, dan ingin terjun langsung bergabung bersama para pejuang. Setelah itu, Emi Saelan segera menyusul adiknya Maui Saelan ke Polong Bangkeng Takalar, di mana waktu itu, wilayah Takalar merupakan pusat perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan. Keberadaan Emi Saelan di Polong Bangkeng Takalar ternyata menarik simpati pemuda lainnya untuk ikut bergabung. Pada tanggal 17 Juli tahun 1946, seluruh organisasi kelaskaran yang ada di Makassar dan sekitarnya bergabung jadi satu kelaskaran yang disebut Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi atau LAPRIS. Adapun kelaskaran yang tergabung dalam LAPRIS
terdapat 19 kelaskaran, yaitu Lipan Bajeng, PPNI, Kris Muda, Amris, Gapis, PBAR, Laptur A, Laptur B, HI, BPRI Parepare, PPI, GPT, Buka Limbung, Krap Palangga, Pemuda Maros, Pemuda Camba, Alri Makassar, BPI Makassar, dan KPS Makassar. Peresmian Lapris ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih di Desa Komara, Polong Bangkeng, Takalar. Dihadiri ratusan laskar di bawah komando Ranggong Daeng Romo dari Polong Bangkeng, Takalar. Dalam organisasi Lapris, Emi Saelan terpilih sebagai kepala bagian Palang Merah. Pada saat bergabung dengan Lapris, Emi Saelan mengatakan, "Aku datang ke sini untuk menyerahkan tenagaku bagi tanah air." Penempatan Emi Saelan pada bagian Palang Merah, karena ia pernah menjadi juru rawat di Rumah Sakit Stella Maris. Posisi Emi Saelan tersebut tidaklah berarti hanya bertugas merawat para anggota pejuang yang terluka atau sakit, tetapi bahkan mengangkat senjata sejajar dengan kaum pria untuk mengusir penjajah. Para pemuda yang tergabung dalam Lapris mulai menyusun kekuatan senjata dan membentuk pasukan tempur yang mampu bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah tentara Kenil Belanda. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1946, tentara Belanda melakukan patroli ke wilayah Takalar. Namun secara tiba-tiba dihadang pasukan Lapris di Desa Langkese, Mangara Bombang, Takalar. Dalam pengadangan itu, dipimpin oleh Walter Monginsidi, Mauli Saelan, Andi Sose dan anggota lainnya. Mereka merupakan pelajar yang dikenal agresif dari SMP Nasional Makassar, sehingga terjadi kontak senjata yang mengakibatkan satu orang tentara Belanda terbunuh. Sedangkan Walter Monginsidi mengalami luka tembak bagian lengan. Luka yang dideritanya dibalut oleh Emi Saelan, kawan sekolahnya di SMP Pembangunan Makassar. Umur keduanya memang sebaya. Sejak itu muncul benih-benih kecintaan. Mereka sepakat melampiaskan asmara kerinduannya lewat perjuangan hingga titik akhir. Pelajar SMP itu umumnya sudah berusia matang, yang seharusnya mereka tergolong pelajar SMA ke atas. Tapi karena di zaman Jepang mereka tidak bisa bersekolah layak, terpaksa mereka harus mengejar ketinggalan di SMP Nasional, karena ketika itu, belum ada SMA Nasional di Makassar. Untuk membalas kematian anggotanya, komandan pasukan Belanda mengatur waktu untuk menumpas para ekstremis. Mereka menganggap Laskar Lapris sebagai kelompok ekstremis. Oleh sebab itu, pada tanggal 27 Februari tahun 1946, dengan kekuatan penuh, tentara Belanda kembali melakukan serangan terhadap markas pertahanan Lapris di Langkese, Takalar. Pasukan Lapris kocar kacir, beberapa pejuang Lapris gugur dalam serangan itu. Dalam penyerangan itu, Emi Saelan berhasil menyelamatkan diri dan sempat merawat laskar-laskar yang luka-luka. Mendengar kabar pasukan Lapris banyak yang gugur, sehingga Mauli Saelan pada saat itu berada di Makassar, segera berangkat ke Polong Bangkeng mencari kakaknya, Emi Saelan. Namun ia tidak berhasil bertemu. Ternyata Emi Saelan sudah berhasil menyusup kembali ke Makassar bersama Walter Monginsidi dan kawan lainnya. Akhirnya setelah beberapa hari di Polong Bangkeng, Mauli Saelan kembali ke Makassar. Selain bergabung dalam kelaskaran Lapris, Emi Saelan juga tergabung dengan Laskar Harimau Indonesia. Ia bertugas sebagai kepala Palang Merah dan misi spionase untuk mencari informasi mengenai kekuatan tentara Kenil Belanda. Pada suatu misi spionase, Emi Saelan didampingi Sangkala Tinggi melakukan gerak spionase.
Sesampainya di pinggiran kota Makassar, Emi Saelan dan Sangkala Tinggi menunggu waktu yang tepat untuk menyusup ke dalam kota Makassar. Akan tetapi, selama 2 hari, mereka tidak menemukan waktu yang tepat untuk menyusup ke kota, sehingga Sangkala Tinggi memutuskan pergi ke markas Lapris di Takalar untuk melaporkan situasi tersebut. Sementara itu, Emi Saelan memutuskan untuk tetap di lokasi menunggu waktu yang tepat untuk menyusup ke kota Makassar. Dalam perjalanan menuju markas Lapris, Sangkala Tinggi berpapasan dengan iring-iringan pasukan dari Lapris. Oleh sebab itu, Ranggong Daeng Romo memerintahkan Sangkala Tinggi dan La Sonrong untuk menyusul pasukan tersebut, kemudian bergabung dengan Emi Saelan yang telah menunggu di pinggir kota Makassar. Kehadiran mereka yang bergerombol dalam satu lokasi mengundang perhatian, sehingga posisi Emi Saelan terpantau oleh tentara Kenil Belanda. Pertempuran tak terhindarkan. Kontak senjata itu terjadi pada tanggal 20 Januari tahun 1947 dan berlangsung hingga malam hari. Posisi Emi Saelan bersama pejuang lainnya terdesak hingga ke daerah Tidung. Pada keesokan harinya, tanggal 21 Januari tahun 1947, beberapa pasukan Lapris berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Belanda. Sementara itu, pada tanggal 22 Januari tahun 1947, posisi Emi Saelan terkepung oleh tentara Kenil Belanda di markas gerilyawan di Kasi-Kasi, Rapocini. Pada pagi hari, tanggal 23 Januari tahun 1947, ratusan serdadu Kenil Belanda, didukung kendaraan lapis baja, melakukan serangan serentak ke kubu pertahanan Emi Saelan di Kasi-Kasi. Pertempuran pun berkecamuk dengan sengit. Sementara itu, Walter Monginsidi sebagai komandan pertempuran, memerintahkan para pejuang untuk mundur. Mendengar komando itu, satu persatu anggota laskar melakukan gerak mundur. Akan tetapi Emi Saelan tidak menghiraukan perintah gerak mundur itu. Ia masih terus memuntahkan peluru, dan terus bertahan bersama 40 laskar lainnya. Perintah Walter Monginsidi sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya itu, yang tidak memperdulikan keselamatannya dalam pertempuran. Berondongan senjata dari tentara Belanda membuat regu Emi Saelan kian terdesak. Seluruh rekannya yang berjumlah 40 orang gugur satu persatu. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, Emi Saelan memilih puputan hingga titik darah penghabisan. Pasukan Kenil yang berjumlah 8 orang mendekati posisi Emi Saelan yang sedang beringas penuh amarah itu. Tentara Kenil bermaksud menangkap hidup-hidup Emi Saelan yang dikira seorang pria karena memakai celana dan baju layaknya seorang pria. Mereka tak pernah menyangka kalau Emi membawa granat. Sejenak menatap mayat rekan-rekannya yang bergelimpangan, dengan tenaga yang tersisa, Emi Saelan melempar granat ke arah pasukan yang sudah mendekati posisinya. Ledakan granat itu turut merenggut nyawanya bersama 8 tentara Kenil Belanda yang mengepungnya. Jenazah Emi Saelan dikuburkan saat itu juga di lokasi kejadian oleh tentara Belanda lainnya. Pada tahun 1950, pasca konferensi Meja Bundar, kerangka jenazahnya digali kembali dan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang dalam upacara penghormatan besar. Sementara itu, Walter Monginsidi sangat terpukul atas kepergian Emi Saelan selamanya. Ia pun bersumpah membalas kematian kekasihnya itu. Akhirnya ia pun tertangkap dan dieksekusi mati oleh tim penembak tentara Belanda pada tanggal 5 September tahun 1949.
kedua pemuda pejuang itu benar-benar membuktikan janji dan cinta setianya demi kemerdekaan bangsa dan negaranya.